yang pria. 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mengenal Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yang wanita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang pria. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang wanita. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya. Sudah cukup. Silahkan duduk. Wah, semangat banget ya baca firman Tuhan, luar biasa ya. Siang hari ini saya mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hana tadi. Siang ini kita mau belajar tentang hukum yang paling utama dan yang paling terutama di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ini angkat tangan. Biar kita doakan dulu. Sudah ya? Sudah semua ya? Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah satu landasan yang menjadi landasan yang paling utama bagi setiap kita pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di surga kalau dia tidak percaya Yesus. Orang bisa sampai ke surga bukan karena agama. Agama tidak pernah menyelamatkan orang. Tetapi yang menyelamatkan orang adalah pada waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, selanjutnya pada waktu kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah hanya seperti itu? Tidak. Ada dua hukum yang paling utama dan yang terutama yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan. Apa hukum itu? Yang pertama dikatakan bahwa dalam Markus 12 ayat 29, ayat yang 30. Coba yang pria bacakan. Kita ulangi tadi Markus 12 ayat yang 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di sana dikatakan bahwa hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Yang ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi hal yang paling utama pada waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan rindu supaya setiap kita bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Tuhan ingin supaya kita mengasihi. Apa buktinya bahwa setiap kita mengasihi Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya. Dengan melakukan firman. Dengan melakukan firman Tuhan. Ada yang lain? Ya. Memikul salib. Memikul salib. Wah, salibnya dipukul-pukul gitu. Ya, oke. Terus? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Saya panggil Yosua sama dia ya. Siapa? Dia ya. Ya, coba maju. Yosua sama dia. Dila. Oke, Dila. Yosua sama Dila maju. Mereka adalah anak-anak saya yang sudah percaya sama Tuhan, kan gitu ya. Ya. Begitu saya punya anak dua, namanya Yosua dan Dila.
Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Mereka udah ikut persekutuan, mereka mencari Tuhan. Ya, suatu waktu kedua anak saya ini saya bilang, Dila, tolong ambilin kotak putih yang ada di depan kamu. Enggak mau, aku lagi sibuk. Lagi sibuk. Oke. Joshua, tolong ambil kotak putih yang di depan kamu. Ya Pak, saya bentar nanti ambil. Nah, ngambilin. Tapi ya deh, kan bawakan bapak saya jadi. Saya ambilin. Ya, ambil. Thank you. Bahasa Inggris. Makasih. Karena Yosua sudah berbaik hati melakukan apa yang saya suruhkan kepada dia, maka dia saya kasih hadiah. Hadiahnya dibuka dulu dong. Handphone baru. Apa? Terima kasih. Enggak apa sih? Apa? Bukan handphone itu. Gemeter dia, gemeter tangannya. Uang 100.000. Tapi itu beneran untuk Yosua. Ini nggak settingan nih untuk Yosua. Kenapa untuk Yosua? Karena Yosua sudah melakukan apa yang saya suruhkan. Sehingga pada waktu dia melakukan apa yang saya suruhkan, dia berkenan di hadapan saya. Dan saya suka. Dan uang itu untuk dia. Oke, boleh duduk. Ya, firman Tuhan katakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita katakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan? Ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yosua tadi. Bahwa pada waktu Yosua melakukan apa yang saya suruhkan, artinya itu adalah bukti bahwa Yosua mengasihi saya. Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Siapa yang membacakan? Yang wanita dulu, yang pria aja ya. Yang wanita, coba silakan berdiri. Berapa tadi lu? Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, jika kita mengasihi Tuhan, ya kan? Maka kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Yosua tadi. Saya punya dua anak tadi, Yosua dan siapa? Dila ya, Dila. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Ya. Mereka saya percaya juga merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengetahui isi hati Tuhan kalau mereka nggak pernah baca firman? Siapa yang pernah feeling in love? Nggak ada lah ya. Nggak ada yang pernah feeling in love. Nggak ada. Ada lah, kan malu ya, kan ketahuan kan gitu ya. Ya kan? Pada waktu kita feeling in love, pada waktu kita jatuh cinta. Ya kan? Oh, nggak ngerti, oke. Kita pakai bahasa Arab aja ya. Oke, berarti saya ulang pertanyaannya. Siapa yang pernah merasakan jatuh cinta? Ayo jujur. Saya nggak tahu sekarang sistem jatuh cintanya gimana. Tapi waktu dulu sistem jatuh cintanya kan pakai surat. Bener nggak? Kalau sekarang kayaknya pakai WA. Online ya, nembak, ya kan? Ku pandang wajahmu dan ku berseru. Ya kan? Atau kalian ini apa dikasih lagu misalnya, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku lihat kemuliaan Bapa, kan gitu ya? Ya kan? Ya kan ada kan lagu, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, kan gitu kan ada kan? Ya mungkin zaman sekarang sistemnya seperti itu. Pada waktu kita jatuh cinta, pastilah kita mau melihat WA-nya. Kalau dulu mau melihat suratnya dibaca berkali-kali. Demikian juga pada waktu kita jatuh cinta sama Tuhan. Gimana kita bisa kenal pribadi Tuhan?
kalau kita nggak biasa merenungkan firman Tuhan. Harusnya kan seperti pujian tadi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pada waktu kita melakukan kebenaran firman, pada waktu kita mau taat, pada waktu kita baca firman, Tuhan bilang apa sama kita dan kita melakukan. Saya mau katakan bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan salah, pada waktu kita melakukan kebenaran firman, itu tadi contoh bukan hanya contoh yang istilahnya tidak real. Coba praktekkan. Pada waktu engkau dekat sama Tuhan, pada waktu baca firman Tuhan, pada waktu dapat rema, Tuhan suruh misalnya, kamu memuji dan menyembah aku. Udah gitu kita nggak taat, atau kita taat, akan berbeda. Pada waktu kita udah dekat sama Tuhan, kita udah mengenal Tuhan, Tuhan bilang, aku rindu kamu menyembah aku. Dan kita ke kamar, kita menyembah Dia. Kita sedang dalam pergumulan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Amin. Pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah bukti yang sangat real bahwa kamu adalah mengasihi Tuhan. Diawali dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena kita jatuh cinta sama Tuhan. Dan supaya kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di siang dan malam. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, pada waktu kita mau melakukan, masa kita katakan, Tuhan aku mengasihi-Mu tapi doing nothing, tidak melakukan apapun. Tuhan aku mencintai-Mu tapi nyembah Tuhan juga gak mau. Tuhan aku mencintai-Mu tapi istilahnya berdoa gak mau. Ya kan? Padahal Tuhan suruh, kalau engkau mengasihi dan mencintai aku, kau menyembah aku. Kalau engkau mengasihi dan mencintai aku, engkau renungkan firman. Kalau engkau mencintai dan mengasihi aku, lakukan firman-Ku itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Pada waktu kita melakukan kebenaran firman, sama seperti yang dilakukan Yosua tadi. Pada waktu Yosua, saya suruh dia ambil itu kotak putih, dia nggak mau karena sibuk. Padahal dia adalah anak Tuhan. Tapi Yosua, pada waktu awal, kita baca ya, kebenaran firman Tuhan ya. Sebentar ya. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Cerita tadi sebenarnya ada di firman Tuhan. Saya minta dibacakan yang pria yang ganjil, yang wanita yang genap. Kita baca bareng-bareng aja ya. Yang pria yang ganjil, yang wanita yang genap. Matius 21, 28 sampai 31. Yang 28 yang pria dulu. 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Yang paling Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. terus Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. siapa yang berkenan di hadapan Bapa? Anak pertama atau anak yang kedua? Anak kedua. Kenapa anak yang kedua berkenan di hadapan Bapa? Karena dia menyesal. Awalnya dia memberontak, sama seperti Yosua. Cuman dramatisirnya tadi kurang
kurang disetting gitu ya. Harusnya saya lagi, oh iya Pak, tapi tidak melakukan. Tiba-tiba dia sadar, oh iya saya kan anaknya Bapak. Diambil sama dia kotaknya. Dan upahnya kan luar biasa. Pada waktu dia mengambil kotak itu dia dapat 100.000. Sama juga dengan Tuhan. Sebenarnya pada waktu kita di dalam ketaatan, tapi jangan salah motivasi loh. Waduh, kalau kayak gitu saya mau melakukan apa, kan salah nantinya ya. Motivasinya salah gitu. Tapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam ketulusan tanpa pamrih. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah mau berhutang kepada setiap kita. Pasti Tuhan anugerahkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam Yohanes tadi, di Yohanes 21, yang seorang dikatakan dia tidak mau melakukan. Katanya dia cinta sama Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Anak yang kedua mungkin agak bohong, agak bandel, tidak melakukan, tapi akhirnya dia bertobat, dia mau melakukan, dan itu berkenan di hadapan Bapa. Jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti teladan siapa? Tuhan Yesus. Apa teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita? Coba bacakan di sini. Lukas 22. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yang pria. Ya, ayo. Yohanes 4 ayat 34 Ya. kan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu Yesus. Ya, makasih ya. Yesus, dia bilang bahwa itu ada pujian yang mungkin nggak tahu ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Ya. Jadi makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Dia merenungkan firman Tuhan, dia pegang firman Tuhan, tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh atas hidupnya. Tuhan Yesus, tugas utama, salah satunya dari tugas utama Tuhan Yesus adalah menggenapkan apa yang menjadi keinginan Bapa. Salah satu keinginan Bapa supaya kita diselamatkan. Pada waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, digenapi, ya kan? Bahwa kita diselamatkan. Jadi makanan Tuhan Yesus itu, bicara makanan itu kan masalah yang sangat prinsip. Kita sebagai manusia, kebutuhan kita yang paling utama hanya dua kalau menurut saya, yang paling utama. Pertama makan, ya kan? Kedua tidur. Hanya dua. Benar, serius. Lihat nggak orang kaya, yang kayanya bertriliun-triliun, tapi dia nggak bisa makan, dia nggak bisa nikmati. Pada waktu dia tidur, dia gelisah, takut tiba-tiba harga saham anjlok. Dia kepikir, sehingga akhirnya dia stres, tidak bisa tidur. Tidur akhirnya makan obat tidur, itu juga nggak nyenyak. Makanan itu hal yang sangat prinsip bagi setiap orang yang hidup. Kan sekarang kan nggak tahu ya di daerah Palalangon ini, kan sekarang kan yang paling ramai sekarang usaha apa? Makanan kalau di Bandung ya. Kalau di sini nggak tahu ya. Ada kafe-kafe kuliner nggak ada ya? Aduh. Salah ini. Ya, karena yang paling utama hidup itu adalah makan dan tidur. Siapa yang pernah terganggu tidurnya? Pas mau tidur nggak bisa tidur. Ya kan? Saya juga pernah terganggu tidurnya. Ya, pada waktu kita tidur merem, tapi kok nggak tidur-tidur, tersiksa kan? Kesehatan terganggu kan? Ya,
Pada waktu sehat yang dicari apa? Makanan. Ini adalah level yang paling tinggi yang Tuhan Yesus contohkan kepada setiap kita, bahwa makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi tadi dikatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan kasih rasa sama. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini saya ada 2 kotak lagi nih. Sebelum saya enggak handphone. Sebelum saya akhiri. Ini ada 2 kotak. Nah, yang kecil aja. Sini, Dek. Ya. Siapa namanya? Kennedy. Hah? Kennedy. Kennedy. Wah, namanya luar negeri banget. Yang perempuan siapa? Ah, sini. Siapa? Gaby. Kennedy sama Gaby adalah anak saya, mereka berdua. Saya minta kepada Kennedy untuk mengambil kotak yang coklat. Ya. Gaby saya minta coklat yang warna pink. Nah, coba kasih ke saya. Kennedy dan Gaby, mereka mau melakukan apa yang saya suruh. Benar? Benar. Ya kan? Artinya mereka sebagai anak saya, mereka mengasihi saya dengan apa? Dengan mau melakukan apa yang saya suruhkan. Saya kasih upah kepada mereka atas ketaatan dan kebaikan mereka. Ini Kennedy. Tangkir ya apa ya? Coba dibuka, tapi isinya beda. Kennedy coba buka. Bukan. Itu apa? Itu pin. Itu pin untuk Gaby ya. Nanti kalau dipakai di baju. Produksi pasahat. Produksi saya. Nah, untuk Kennedy itu tau nggak? Itu sabun. Motivasinya harus benar dong. Jangan berharap uangnya 100.000 lagi kan gitu kan? Ya. Tetapi intinya dalam hukum yang utama dan terutama tadi, yang pertama kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Ya. Harus dengan ketulusan. Ada hadiahnya tapi berbeda kan? Ya. Jadi kita harus taat. Yang kedua, apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba buka Matius 7 ayat 11. Supaya kita akhiri. Soalnya ada nanti kebenaran firman lagi yang disampaikan oleh Om Gur. Nih. Pak Gur. Bapak pendeta. Coba Gaby lah yang baca. Tadi Gaby udah dapat pin. Itu pinnya pin gambar Roh Kudus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua, firman Tuhan katakan adalah kasihilah sesama manusia. Bagaimana caranya kamu mengasihi sesama manusia? Firman Tuhan di Matius 7 ayat 12 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi hukum Taurat. Jadi gini, Gaby pasti nggak mau dong orang ngejahatin dia kan, gitu kan? Ya kan?
Pingin orang lain sopan sama Gaby, ya. Pingin orang lain baik sama Gaby. Apa yang harus Gaby lakukan? Dia harus sopan kepada orang lain. Dia harus baik kepada orang lain. Ya kan? Jangan kita pingin orang lain baik sama kita, tapi kita jahat sama orang. Karena saya percaya bahwa setiap namanya manusia itu tidak ada yang mau menjahati diri sendiri, kecuali orang yang stres. Ya kan? Akhirnya dia bunuh diri, kan ada yang seperti itu. Ya. Tetapi secara umum, setiap orang pasti ingin dikasihi, sama seperti dia mengasihi diri sendiri. Jadi supaya kita bisa mengasihi sesama kita manusia, ya kan? Kita harus melakukan apa yang ingin orang lain berbuat sama kita lakukan ini. Jadi di atas dua hukum inilah hukum yang terutama dan yang paling utama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan secara horizontal dan secara vertikal. Kita mengasihi sesama kita manusia. Amin. Amin.